Selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Lastra Wadu. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti tentang kematian. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian, maka kematian ini sesuatu hal yang dimana tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dan juga kematian juga tidak kenal tua, muda, kecil dan besar, tidak kenal hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah kematian adalah akhir dari segalanya, ataukah di balik kematian ada satu kehidupan yang kekal? Karena ada golongan-golongan yang tidak percaya bahwa di balik kematian ada satu kehidupan yang kekal. Ada golongan yang percaya bahwa di balik kematian ada satu kehidupan yang kekal, tapi ada juga golongan yang tidak percaya bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Mereka tidak percaya hal itu. Ada yang golongan Epikurus yang muncul pada abadnya yang keempat sebelum Masehi. Itu pada tahun 341 hingga sampai pada tahun 200 sebelum Masehi. Nah, Epikurus sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Epikuros, yang artinya sekutu atau rekan. Mari kita melihat bersama-sama ajaran Epikurus tentang kematian. Ajaran Epikurus itu dikenal dengan istilah, yaitu ada yang namanya metarealisme, ada yang namanya hedonisme. Nah, metarealisme ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu terdiri dari atom dan kekosongan. Tidak ada hal yang bersifat supernatural. Jadi golongan ini atau metarealisme ini mengajarkan bahwa tidak ada hal yang bersifat supernatural. Artinya dalam hal ini mereka tidak percaya adanya Tuhan yang bersifat supernatural. Karena kalau saudara dan saya belajar tentang filsafat, maka dasar pemikiran mereka itu adalah rasio. Sesuatu hal yang bisa diterima dengan rasio, sesuatu yang bisa diterima dengan empiris, ya, yang bisa dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dengan namanya hedonisme. Nah, hedonisme itu mengajarkan bahwa kesenangan itu baik. Hidup untuk kesenangan saja. Kenapa? Kenapa mereka hidup untuk kesenangan saja? Karena mereka tidak percaya bahwa di balik kematian ini ada suatu kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana kita melihat pandang Alkitab, atau bagaimana Alkitab memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini? Karena dari awal tadi saya katakan, apakah kematian adalah akhir dari segalanya, ataukah di balik kematian ada sesuatu hal yang besar? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-31, Yesus di sini memberikan gambaran yang jelas, yang mendalam tentang apakah yang terjadi setelah kematian melalui kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita melihat bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kekekalan. Kita akan belajar tentang dua kenyataan penting. Satu adalah tempat penghiburan bersama dengan Allah, dan yang lainnya adalah tempat penderitaan yang penuh dengan penyesalan. Mari kita memperhatikan bagaimana kematian menentukan keadaan kekal seseorang. Saudara yang terkasih yang di dalam Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini, yaitu yang pertama, kontras antara kehidupan di dunia ini, yang kedua, kenyataan setelah kematian, dan juga keputusan kekal ditentukan dari sekarang. Nah, 3 poin ini kita akan belajar di pembahasan nanti yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar pertama, kontras antara kehidupan di dunia ini. Di ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21, Yesus membuka kisah ini dengan memperkenalkan 2 tokoh, yaitu seorang kaya yang hidup dalam kemewahan setiap hari, dan juga yang kedua Lazarus yang miskin. Jadi di dalam teks ini Yesus itu
memperkenalkan dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah orang miskin atau dikenal dengan namanya Lazarus, dan orang kaya. Alkitab tidak memberikan kepada kita penjelasan yang lebih spesifik atau lebih detail tentang siapakah nama dari orang kaya ini. Alkitab tidak memberitahukan atau sengaja tidak memberitahukan kepada kita semua. Dan juga Alkitab juga tidak menceritakan kepada kita semua secara spesifik atau secara detail dari mana orang kaya ini memperoleh harta kekayaan yang dia miliki. Secara ekonomi dia diberkati secara luar biasa, secara finansial dia diberkati secara luar biasa. Tetapi Lazarus adalah orang yang paling miskin lagi, dan Lazarus ini datang kepada orang kaya ini. Saudara yang diberkati dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini menampilkan kontras antara kehidupan mereka di dunia ini. Orang kaya yang hidup nyaman dan menikmati kekayaan, sementara Lazarus hidup dalam penderitaan dan pengabdian. Namun meskipun kondisi duniawi mereka sangat berbeda, kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita miliki di dunia ini tidak menjamin keadaan kita setelah kematian. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan konteks ini, ayat ini, maka kita menemukan di sana bahwa sama-sama orang kaya dan